Halo, kami dari Skonivora. Jadi di sini hari ini kita akan melaksanakan DKV 2 dan perkenalkan saya Dea dari program studi ilmu keperawatan. Saya Davris dari PDIUD. Aku Putri dari PD Reguler 23. Aku Gasami dari PD Lab. Aku Davia dari Gizi 23. Aku Syara dari ilmu keperawatan. Oke. CFHJ-IPE atau Community and Family Healthcare with Interprofessional Education adalah implementasi dari program dan pernyataan dari WHO agar institusi pendidikan tenaga kesehatan memfasilitasi learning together to work together for health. Nah, CFHJ-IPE ini menitik beratkan pembelajaran berbasis interprofesional yang berkolaborasi untuk memecahkan masalah kesehatan di masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai IPE ada 4. Yang pertama adalah komunikasi interprofesional, yaitu memilih teknik komunikasi yang efektif untuk memfasilitasi diskusi dan juga mendengarkan secara aktif dan dorong gagasan dan pendapat anggota tim lainnya. Yang kedua adalah tim dan kerjasama tim atau teams and teamwork, di mana kita lakukan proses pengembangan tim dan peran serta praktik tim yang efektif dan menerapkan praktik kepemimpinan yang mendukung praktik kolaborasi dan efektivitas tim. Selanjutnya nilai yang ketiga ada peran dan tanggung jawab. Ini berarti kita mampu mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab kita kepada teman antar profesi dan juga kepada keluarga mitra nanti. Selanjutnya yang keempat ada nilai dan etika. Ini berarti kita mampu menempatkan klien dan komunitas sebagai pusat pelayanan kesehatan kita, dan juga kita mampu menghargai perbedaan budaya, dan juga kita mampu menjunjung tinggi prinsip kode etik antar sesama profesi. Nah, jadi apa sih peran dokter kepada pasien? Yang pertama itu kita ada anamnesis, terus kita melakukan pemeriksaan fisik, kita juga yang melakukan diagnosa, dan terakhir kita memberi tata laksana terapi. Nah, yang selanjutnya ada peran nutrisionis atau ahli gizi. Yang pertama ada asuhan gizi masyarakat berbasis ilmiah dan holistik. Yang kedua ada penyuluhan, pelatihan, dan edukasi gizi. Yang ketiga ada program gizi masyarakat. Yang keempat ada jejaring dan rekomendasi kebijakan dan advokasi gizi masyarakat. Yang kelima ada intervensi gizi dan diet pada kelompok individu masyarakat. Yang ketujuh ada penelitian di bidang gizi, pangan, dan kesehatan. Yang kedelapan ada nutripreneurship. Selanjutnya peran perawat, yaitu yang pertama sebagai care provider, pemberi asuhan keperawatan, yang kedua sebagai edukator dan health promoter, sebagai pendidikan dan promosi kesehatan bagi klien, keluarga, dan masyarakat, yang ketiga sebagai riseter, peneliti, yang keempat sebagai komunikator, sebagai interaksi dan transaksi dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan, yang kelima sebagai manager and leader, yaitu sebagai manajemen praktek atau ruangan pada tatanan rumah sakit atau keluarga. Selanjutnya, strategi untuk memulai komunikasi dengan keluarga mitra. Yang pertama itu kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Jadi kita mengeksplorasi pikiran dan perasaan kita, barulah kita bertemu dengan keluarga mitra. Selanjutnya yang kedua itu kita menjelaskan maksud dan tujuan adanya kita di keluarga mitra ini. Selanjutnya yang ketiga, kita melakukan komunikasi dua arah, berarti kita menjelaskan, kemudian menanyakan masalah pasien itu seperti apa, kemudian melakukan diskusi. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu kita harus memperhatikan budaya keluarga mitra dengan menyesuaikan diri terhadap tata kramanya. Yang kelima, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan menyesuaikan bahasa yang kita pakai. Yang keenam, memperhatikan kondisi keluarga mitra pada saat itu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi adalah yang pertama menghormati privasi dan rahasia dari keluarga tersebut. Kemudian kita juga perlu memahami budaya karena nilai dan keyakinan keluarga tersebut mempengaruhi keputusan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, menghargai pertanyaan dan komentar atau umpan balik dari keluarga mitra. Nah, selanjutnya kita bakal bahas rencana eksplorasi sama tindak lanjutnya nih. Jadi yang pertama ada identifikasi informasi pasien, mulai dari nama, usia, alamat, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada evaluasi kondisi saat ini atau diagnosa lah gampangnya. Nah, yang ketiga itu ada eksplorasi kondisi kesehatan mental dan emosional. Ini juga bisa masuk ke diagnosa, tapi aspek
psikologisnya. Dan yang keempat itu ada tindak lanjut medis. Jadi kita merencanakan langkah-langkah pengobatannya. Nah, selain itu, yang kelima, kita juga harus mengeksplorasi dampak sosial dan lingkungan. Jadi kita harus tahu bagaimana pertimbangan faktor lingkungan dari pasien itu yang mempengaruhi kondisi pasien. Selanjutnya itu adalah keterlibatan dari keluarga. Jadi kita harus juga mengajak keluarga pasien untuk terlibat dalam proses perawatan dan pemantauan dari pasien. Lalu juga kita harus mampu mengedukasi pasien dan keluarga. Sehingga hal ini akan membuat kita tahu bagaimana pasien apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Yang kedelapan ada merencanakan tindak lanjut, yaitu menentukan jadwal pemantauan dan kunjungan berikutnya dan juga mengatur tindak lanjut dengan spesialis atau profesional jika diperlukan. Yang kesembilan, komunikasi terus-menerus. Kita harus memastikan komunikasi terus-menerus dengan pasien dan keluarga untuk memantau perkembangan dan menangani perubahan dalam kondisi. Yang terakhir ada evaluasi rutin, yaitu menjadwalkan evaluasi rutin untuk mengukur kemajuan dan membuat perubahan pada rencana perawatan jika diperlukan. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kita sebelumnya, CFHC IPE itu merupakan program dari WHO agar institusi pendidikan tenaga kesehatan melakukan program ini. Selanjutnya tadi juga kita membahas tentang nilai-nilai IPE, di mana nilai-nilai ini itu akan dijadikan acuan atau panduan untuk kita melakukan hubungan atau kegiatan interprofesional. Selanjutnya tadi juga kita membahas tentang strategi bagaimana kita memulai komunikasi dengan keluarga mitra, dan itu ada sekitar 6 strategi. Dan tadi juga kita membahas tentang rencana bagaimana kita menindaklanjuti atau mengetahui kondisi keluarga mitra yang nantinya akan kita jumpai. Sekian dari kami, terima kasih.